warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Rohmah, NIM 1861123 dari kelas Manajemen KS1 Pemasaran 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang retail internasional, pemasaran, dan pasar negara berkembang. Mendefinisikan retail internasional. Retail adalah pengelolaan operasi retail di pasar yang berbeda dari masing-masing pasar lainnya dalam regulasi, perkembangan ekonomi, kondisi sosial, lingkungan budaya, dan struktur retail. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan. Fase pertama terjadi pada tahun 1950-an, yaitu pabrikan besar menjual produknya ke perantara atau grosir yang kemudian menjual produknya ke pengecer. Yang fase kedua yaitu muncul di 1960-an ketika perusahaan retail besar muncul dan pola distribusi tradisionalnya rusak di beberapa pasar. Operasi retail yang diberdayakan mulai membeli langsung dari produsen dan menghapus biaya berurusan dengan perantara. Yang selanjutnya, fase ketiga berlangsung terjadi pada tahun 1980-an ketika pengecer telah mengambil kendali sistem distribusi dan berada dalam posisi yang kuat untuk berdampak pada pabrikan. Yang selanjutnya, tahapan pertama setelah Perang Dunia Kedua ketika pabrikan muncul sebagai kekuatan dominan. Oleh karena itu, dekade 1950-an dipandang sebagai periode manufaktur dominasi. Tahap kedua terjadi dengan peningkatan kekayaan di masyarakat barat dan pasokan barang yang tersedia bagi konsumen, serta pindah ke pemasaran daripada pendekatan berbasis penjualan untuk distribusi produk. Tahap ketiga terjadi pada tahun 1970-an dengan fokus munculnya retail besar perusahaan dan fokus kekuatan pasar di sektor retail, yaitu dominasi retail dan perdagangan eceran mulai menjalankan fungsi tambahan. Yang selanjutnya yaitu proses internasional retail. Yang pertama yaitu motivasi. Faktor pendorong mengacu pada faktor dalam rumah tangga yang mendorong pengecer untuk melakukan ekspansi ke pasar luar negeri dengan mempertimbangkan pasar negatif dengan keterbatasan pengembangan di negara asal. Pengecer seperti tingkat persaingan yang tinggi, saturasi format retail, dan kondisi peraturan yang dibatasi. Akibatnya, reaksi peritel dalam negeri terbatasnya peluang di pasar mereka dalam negeri mendorong organisasi retail untuk bergerak menuju pasar internasional. Yang kedua, proses internasionalisasi retail merupakan kombinasi transfer pengetahuan, praktik manajemen, budaya perusahaan, dan teknologi pengecer dari pasar asalnya ke pasar tuan rumah, di mana pengecer beroperasi dalam lingkungan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu yang pertama, pada tahap pramasuk, pengecer kegiatan utama mencakup tinjauan pengetahuan tentang pasar potensial, penelitian pasar lokal, dan investigasi, keputusan tentang sejauh mana operasi sebelumnya, dan evolusi strategi. Yang kedua yaitu tahap masuk bertahap mengurangi kehadiran pasar tuan rumah mereka. Yang ketiga yaitu pada tahap pasca masuk, pengecer fokus pada peningkatan pengembangan retail mereka, transfer pengetahuan ke kantor pusat, pengembangan jaringan, meningkatkan tingkat ekspansi, dan meningkatkan manajemen struktur biaya. Yang keempat yaitu pada tahap asimilasi, pengecer mengembangkan integrasi sosial. Mereka berusaha memicu pendirian perusahaan independen, yaitu pembentukan perusahaan anak. Mereka memiliki kapasitas untuk membentuk kembali formula bisnis atau mengembangkan strategi multistruktur dalam format dan saluran bisnis untuk reposisi. Yang kelima yaitu tahap keluar. Ketika pengecer memilih untuk keluar dari pasar karena alasan utama operasi yang buruk, mereka mungkin memiliki penutupan unit penjualan dan operasi penjualan ke pengecer lain. Selanjutnya yaitu lingkungan retail internasional yang baru muncul perspektif pasar. Yang pertama yaitu lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro di tingkat internasional dari perspektif global maupun di tingkat nasional dari perspektif pasar lokal, serta lingkungan mikro di tingkat industri lingkungan bisnis, mempengaruhi ekspansi internasional pengecer proses. Yang kedua yaitu deregulasi. Pengecer tertarik dengan pengembangan ekonomi, artinya keduanya tingkat tinggi pembangunan dan tingkat pertumbuhan yang rendah di pasar yang kurang jenuh berkontribusi pada pasar daya tarik. Di satu sisi, operasi internasional dapat didorong untuk berkembang di mana pasar memiliki konsumen dengan pengeluaran tinggi. Di sisi lain, berdagang organisasi tertarik oleh pasar terbelakang untuk menumbuhkan operasi retail ekonomi transisi di mana ada permintaan pasar retail yang meningkat. Yang selanjutnya yaitu ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah menentukan kondisi regulasi dipengaruhi oleh asumsi budaya, perkembangan ekonomi, dan kondisi sosial yang mempengaruhi perkembangan retail baik domestik dan pengecer asing.
Yang keempat yaitu jarak psikis. Jarak bisnis sebagai kesenjangan yang dirasakan antara domestik dan negara tuan rumah dalam hal masing-masing dimensi inti yang menentukan daya saing, seperti konsumen, gerai, jaringan, dan lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu strategi internasionalisasi retail. Yang pertama, globalisasi versus lokalisasi. Lokalisasi sebagai seperangkat proses yang melaluinya kekuatan globalisasi diakomodasi, dilawan, dan diserap dan diberikan ekspresi konteks tertentu. Yang kedua yaitu mode masuk dan struktur operasional. Memilih mode entry berdampak pada keputusan pengecer tentang penyebaran geografis kegiatan internasional perusahaan. Ada beberapa faktor spesifik yang mempengaruhi pemilihan mode masuk pengecer, termasuk jarak psikis, kompetensi internal, faktor spesifik perusahaan, faktor spesifik negara, dan lingkungan eksternal. Contoh perusahaan retail internasional yaitu Adidas atau Adidas AG, juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya Adolf, yaitu berarti Adi Dassler, yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Selama 68 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris perlengkapan olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang, grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk. Dan strategi grup Adidas sangatlah simpel, yaitu memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.